pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Cape Town, berita seputar Kepulauan Buton. Untuk rute ini, garis besarnya kita nih salah bersaing dengan kapal-kapal cepat. Tidak seperti awal tiba kontainer itu di Bau-Bau. Kita masyarakat Buton yang ada di perantauan, ternyata juga mereka melakukan vaksinasi, sehingga pada saat diumumkan berdasarkan Selamat pagi dari Bukit Waluyo Indah, kami sampaikan pokok-pokok berita. Jumlah penumpang kapal jetliner milik PT Pelni yang disubsidi pemerintah semakin sedikit. 81% warga di Kabupaten Buton Utara sudah vaksin booster baru 1,63%. Inilah Warta Cape Town selengkapnya hari ini Jumat 11 Maret 2022 bersama saya Rizka Harlina. Sebelum penyampaian Warta Cape Town pagi ini, terlebih dahulu kita simak update kasus COVID-19 di tanah air. Indonesia mengalami penambahan 21.311 kasus COVID-19 baru. Sementara itu angka kesembuhan bertambah 38.399. Dengan selisih tersebut, angka kasus aktif di Indonesia kembali turun menjadi 399.853. Data per Kamis 10 Maret terdapat 278 kematian akibat COVID-19. 2 tahun berlalu sejak awal pandemi hingga kini total kasus COVID-19 di Indonesia mencapai 5.847.900. Sementara kematian total terdapat 151.413 kasus. Vaksinasi terus melaju termasuk dosis ketiga atau booster. Hingga 10 Maret sudah terdapat 13 juta lebih warga Indonesia telah vaksin hingga dosis ketiga. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Kita awali berita yang pertama. Jumlah penumpang kapal jetliner milik PT Pelni yang disubsidi pemerintah semakin sedikit, di mana setiap kali keberangkatan kapal ini hanya memuat penumpang di kisaran 20 orang saja. Selengkapnya dilaporkan Afriansyah. Untuk rute ini, garis besarnya kita nih salah bersaing dengan kapal-kapal cepat. Tidak seperti awal tiba kontainer itu di Bau-Bau. Jumlah penumpang kapal jetliner milik PT Pelni yang disubsidi pemerintah dengan rute Bau-Bau Wanci pulang pergi dan Bau-Bau Raha Kendari pulang pergi terpantau semakin sedikit. Kepala Pelni Cabang Bau-Bau Juni Samsudin mengakui penurunan jumlah penumpang itu paling terasa rute Bau-Bau Raha Kendari, di mana paling banyak hanya 20 penumpang setiap kali keberangkatan, sedangkan rute Bau-Bau Wanci di kisaran 50-100 orang penumpang. Menurut Juni, hal itu disebabkan karena masyarakat lebih memilih kapal swasta yang lebih cepat, terutama untuk rute Bau-Bau Raha Kendari. Untuk rute ini, garis besarnya kita nih salah bersaing dengan kapal-kapal cepat. Tidak seperti awal tiba kontainer itu di Bau-Bau bisa sampai 3 kamewa atau 3 baling-baling lah bahasanya ya. Nah, sekarang ini hanya memakai 2 untuk efisiensi laut bahan bakar. Akibatnya apa? Speednya itu jauh berbeda dengan kapal-kapal cepat. Sehingga untuk masyarakat yang akan berpergian ke Bau-Bau Raha Kendari ya, mereka lebih senang menggunakan kapal cepat swasta Candika dengan alasan lebih cepat sampainya. Sebenarnya kata Juni, jetliner memiliki keunggulan untuk menarik minat calon penumpang karena memiliki ramdor, yaitu pintu yang digunakan untuk memasukkan kendaraan ke dalam kapal. Hanya saja kata Juni, fasilitas dermaga yang disinggahi kapal jetliner tidak punya tempat untuk membuka ramdor tersebut. Nah, inilah salah satu peluang kita sebenarnya untuk Raha Kendari. Seandainya mungkin bisa ramdor itu ada fasilitas dibuka ramdornya, sehingga kita bisa membuat mobil. Kalau membuat mobil bisa maksimalkan juga motor, karena mungkin banyak masyarakat yang akan membawa mobil atau motor dari Kendari masuk ke Raha. Sementara mungkin dari kapal cepat kan tidak bisa memuat motor tersebut. Juni mengaku sangat menyayangkan kondisi tersebut karena jetliner tidak bisa maksimal melayani calon penumpang. Padahal kapal ini
telah disubsidi pemerintah, di mana bukan menggunakan bahan bakar minyak BBM harga industri, melainkan BBM Public Service Obligation atau PSO. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, melaporkan. 81% warga di Kabupaten Buton Utara sudah vaksin. Booster baru 1,63%. Pemerintah Kabupaten Buton Utara terus mengencot target herd immunity bagi warga dengan total sasaran 57.970 orang. Berikut, Wode Nurliani melaporkan. Pemerintah Kabupaten Buton Utara terus mengenjot target herd immunity bagi warganya yang tersebar di 6 kecamatan dengan total sasaran 57.970 orang. Berdasarkan laporan vaksinasi COVID-19 Buton Utara pada Selasa 8 Maret 2022, jumlah warga yang telah melaksanakan vaksinasi dosis 1 sejumlah 41.022 jiwa atau persentasenya 81,85%. Disusul dosis 2 sebanyak 23.305 orang atau 46,50%. Sementara dosis 3 masih progres, angkanya baru 817 orang atau yang baru disuntik booster presentasinya baru 1,63%. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Utara Dr. Izanuddin menyebutkan khusus vaksinasi anak usia 6 hingga 11 tahun untuk dosis 1 capaiannya baru 3.515 anak atau 44,77%, dosis 2 sebanyak 1.206 anak atau 15,36%, sedangkan booster belum sama sekali. Kita masyarakat Buton yang ada di perantauan ternyata juga mereka melakukan vaksinasi, sehingga pada saat diumumkan berdasarkan NIK KTP penduduk, ternyata Buton nomor 1 100% lebih. Persentase tertinggi dari sektor SDM kesehatan, capaian vaksinasi dosis 1 dan 2-nya nyaris tuntas, tersisa booster masih 41,27% atau sudah ada 319 nakes telah tervaksin. Sedangkan lansia persentasenya masih rendah di bawah 50%, untuk dosis 1 sejumlah 465 orang atau 37,85%, dosis 2 834 orang atau 21,54%, sedangkan dosis 3 baru 28 orang atau 0,72%. Pemkab Buton tetap mengoptimalkan layanan vaksinasi di 7 sarana di 6 kecamatan, masing-masing Puskesmas Wawadeburi, Puskesmas Bonerombo, Puskesmas Lakansai, Puskesmas Kombowa, Wakorumba Utara, Puskesmas Tambaraga, dan vaksinasi di Polres Buton Utara. Wode Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. RRI Bau-Bau Anda dapat dengarkan di 99,4 MHz dan juga RRI Playgo. Kita lanjut berita selanjutnya. Polres Bau-Bau selidiki temuan mayat pria bersimbah darah yang ditemukan tergeletak di lantai 2 Pasar Sentral Lama. Dugaan kepolisian korban yang bekerja di salon kecantikan itu meninggal karena dibunuh. Selengkapnya kembali Nurliani melaporkan. Sesosok mayat pria bersimbah darah ditemukan di lantai 2 Pasar Sentral Lama, Kelurahan Tombak, Kecamatan Wolio, Kota Bau-Bau pada Kamis jam 10 pagi. Temuan jenazah tersebut membuat geger warga sekitar dan mengundang kerumunan. Kapolres Bau-Bau AKBP Erwin Pratomo saat dikonfirmasi awak media mengungkapkan identitas mayat tersebut bernama Syawaludin, 25 tahun, sehari-hari bekerja di salon kecantikan Haji Firman di Kelurahan Tombak. Ia diketahui tinggal di Jalan Jenderal Sudirman. Saat ditemukan, korban dalam kondisi tengkurap bersimbah darah disebabkan luka pada tubuh. Berdasarkan hasil olah TKP, meninggalnya Zahwa nama panggilannya karena dibunuh, terdapat beberapa luka tusukan pada dada dan leher. Korban pada saat ditemukan oleh petugas itu dalam keadaan posisi tengkurap, bersimbah darah yang disebabkan luka pada tubuh. Diduga kuat lelaki Syawaludin tersebut alias Zahwa merupakan korban pembunuhan. Polres Bau-Bau melalui reskrim sedang melakukan identifikasi dan penyelidikan sembari menunggu hasil visum tim dokter Rumah Sakit Palagi Mata. AKBP Erwin menegaskan secepatnya akan mengungkap kasus tersebut. Aparat sedang memeriksa saksi dan orang-orang terdekat korban. Berdasarkan keterangan Ketua RW 01 Kelurahan Toma Ahmad Bram, terakhir melihat korban pada Rabu malam, almarhum juga dikenal bersahaja dengan warga sekitar. Datang lihat betul atau tidak? Ya betul. Ini mayat memang warga di sini? Iya, dia bukan warga tapi dia sering kerja di Haji Firman. Firman itu apa, salon ya? Iya, salon.
Sementara di sekitar TKP sudah dipasangi garis polisi, terdapat banyak bercak darah kering berhamburan di lantai 2 bangunan kosong yang sudah tidak digunakan belasan tahun tersebut. Saat evakuasi jenazah, polisi sempat mengamankan tikar berbahan daun lontar yang juga dipenuhi lumuran darah. Bu Ade Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Berita terakhir, 3 pelaku pengerusakan kantor Polsubsektor Kontukouna, Polsek Kabawo, Polres Muna ditangkap polisi masing-masing KRZ 33, JN 16 tahun dan MF 16 tahun. Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Pol Ferry Walintukan menuturkan ketiganya sudah diamankan di Polres Muna untuk menjalani pemeriksaan. Menurut Ferry, perusakan kantor Polsubsektor Kontukouna tersebut dilakukan para pelaku pada Minggu 6 Maret sekitar pukul 23 waktu Indonesia Tengah saat kantor kosong dan anggota polisi sedang melakukan kegiatan patroli rutin. Kerusakan tersebut dilakukan pelaku usai mengonsumsi minuman keras dan sejenis arak. Setelah itu pelaku JN mengajak 2 temannya KRZ dan MF untuk merusak kantor Polsubsektor Kontukouna. Saat di perjalanan, pelaku MF mengambil sebatang kayu. Setelah tiba di kantor tersebut, pelaku mematikan listrik lalu melakukan perusakan. Akibat perbuatan para tersangka, 6 kaca jendela kantor pecah. Pelaku langsung kabur setelah merusak dan membuang barang bukti di sekitar kantor camat Kontukouna. Setelah dilakukan interogasi, terungkap motif para pelaku melakukan kerusakan karena mabuk setelah mengonsumsi minuman keras atau arak. Kini ketiganya ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan proses hukum lebih lanjut. Saudara, sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Jumlah penumpang kapal Jetliner milik PT Pelni yang disubsidi pemerintah semakin sedikit. 81% warga di Kabupaten Buton Utara sudah vaksin booster, baru 1,63%. Demikian Warta Kapten hari ini. Mewakili kerabat kerja, kami ucapkan selamat pagi.